Oke, selamat pagi teman-teman. Nih, eh, hari ini kita momennya nyantai ya, untuk sharing-sharing pengalaman dari teman-teman penghobi pecinta koi untuk lebih hati-hati, terutama di cuaca yang hari ini kita mulai masuk di cuaca pancaroba, istilahnya berdiding. Jadi ini adalah musim-musim yang bagi teman-teman ini, para petani koi pun juga musim rawan, bisa dibilang gitu. Karena perpindahan dari cuaca yang awalnya mungkin bisa dibilang stabil banget berubah ke cuaca yang ekstrim dingin. Nah, itu rentan di angka kematiannya. Karena salah satu faktornya adalah drop. Cuacanya drop, perubahan cuaca, perpindahan cuaca ini membuat ikan juga stres. Maka dari itu perawatannya harus lebih ekstra hati-hati, terutama di pergantian air. Kalau misalkan airnya sudah keruh, airnya sudah jelek, segera diganti airnya, amoniaknya harus dibuang. Teman-teman yang mungkin juga punya kolam filter, lebih sering backwash juga, sirkulasi airnya dikontrol, stabilnya airnya dikontrol kayak gitu. Ini salah satu contohnya, ini kolamnya kan udah keruh ini udah waktunya ganti air, makanya airnya kita dangkalkan. Hari ini kita mau ganti air juga, karena memang cuacanya sedikit berubah ke ekstrim. Pengalaman juga dari salah satu teman kita, ikannya mati satu kolam. Wah, itu luar biasa. Karena salah satu faktornya malam itu gerimis ya. Jadi kalau malam gerimis, apalagi jam-jam rawan, jam 1 sampai jam 4 pagi itu jam rawan. Jam rawan di oksigennya. Karena jam 1 sampai jam 4 pagi itu rata-rata oksigen drop. Ketambahan dengan gerimis, oksigennya habis karena penambahan asam dari hujan. Nah, kalau misalkan kadar oksigen habis, otomatis pergerakan insang ikan itu kan juga semakin cepat. Kalau misalkan teman-teman ngamatin, biasanya kenapa ikan ngambang di atas kop kayak gitu? Karena kadar oksigen dalam airnya habis. Pergerakan insang semakin cepat. Kalau amonia di dalam kolam itu banyak menumpuk, nanti akhirnya juga mengotori daripada insang. Nah, kalau sudah insang kotor, nanti terjangkit penyakit kena jamur insang salah satunya. Gitu. Jadi kemarin itu satu kolam habis karena juga ikannya mabuk, kehabisan oksigennya habis. Itu sudah besar-besar, sudah ikannya juga harganya kalau dinilai ya wis cukup lumayan, apalagi dengan waktu dan operasionalnya. Dan satu kolam hanya bisa maksimal berapa ekor, tidak banyak untuk membuat ikan jumbo. Makanya mohon maaf, bukannya apa, kadang ada yang minta ikan jumbo tapi murah. Nah, itu juga repot, karena petani sendiri, kita sendiri untuk membuat ikan jumbo itu tidak bisa dalam jumlah banyak, hanya beberapa ekor yang kita masukkan kolam sampai membuat ikan bisa jumbo. Operasionalnya juga sudah banyak, perawatannya juga sudah banyak, apalagi yang kita besarkan otomatis kita prosesnya juga lama, segitu sampai bertahun-tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan lebih. Makanya kalau misalkan ada yang minta jumbo murah itu ya agak repot ya. Karena petani sendiri juga istilahnya kita memberikan coba yang terbaik. Kalau dikasih jumbo murah ya kita yang akhirnya yang tutup mas gitu. Untuk berikutnya ya kita ngasih harga murah bisa, tapi berikutnya tutup kita. Gitu ya. Jadi buat teman-teman juga memang ngerawat koi itu juga nggak gampang, memang juga harus ekstra hati-hati gitu. Jadi kalau minta yang jumbo ya sesuai dengan kualitas harga, itu enggak apa-apa kita kasih, tapi yang jumbo murah maaf ya, bukannya apa, tapi memang karena operasional juga udah banyak tuh ya. Terutama di musim-musim kayak gini lebih hati-hati buat teman-teman ekstra. Kalau misalkan bisa dikasih penambahan di obat ataupun di stamina buat koi ataupun buat apa gitu ya silahkan. Berbagai macam perawatan sih, kalau teman-teman ada yang dikasih empon-empon, ada yang dikasih obat, dan dikasih macam-macam untuk nambah stamina daripada ikan sendiri. Jadi buat teman-teman kalau misalkan kena musim-musim kayak gini, apalagi buat teman-teman petani juga sering-sering buat bersihkan kolamnya sama pengairan kolam. Ya, kalau kita di musim kayak gini minimal setiap hari itu kita gerujok kolamnya setengah hari kayak gitu. Jadi semua kolam itu kita gerujok setengah hari gantian gitu. Jadi biar sirkulasi air, suhu air juga tetap stabil. Karena kalau yang repotnya yang ketika panas itu gini, hari ini sudah mulai terasa kayak gini, panasnya ini sudah mulai terasa, tapi udara yang kita rasakan dingin. Yang terjadi ketika di kolam, ketika kolam dalam itu setengah air ke atas itu hangat.
karena kena panas di siang hari, cuman udaranya masih dingin. Setengah air ke bawah itu rata-rata kalau kita jegur atau masuk ke kolam itu suhunya dingin yang di bagian bawah, anget yang di bagian atas. Nah ini kan suhunya tidak stabil, makanya perlu kita gojok atau pengairan yang rutin biar juga airnya ngalir, airnya juga bergerak gitu. Jadi ya sedikit sharing buat teman-teman, kita sama-sama ngerawat koi, kita membuat hasil yang terbaik, tapi juga dimaksimalkan dengan perawatan yang terbaik juga, gitu ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu, sedikit sharing, dan mohon maaf bukan untuk menggurui atau apa. Setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin dari teman yang lain ada pengalaman yang berbeda juga, monggo silakan, bukan berarti terus yang lainnya salah, tidak. Setiap orang mempunyai cara penanganan masing-masing. Kalau di kita penanganannya seperti itu, dengan musim pancaroba, kontrol airnya, kolamnya juga dimaksimalkan, jangan sampai terlalu keruh, airnya amonianya jangan sampai terlalu numpuk, sirkulasi air juga lebih dipersering, pemberian pakan juga tidak bisa terlalu banyak, karena ketika musim dingin itu rata-rata untuk pencernaan koi tidak bisa seperti hari yang biasa. Istilahnya kalau misalnya dia ngeluarin kotoran juga nggak bisa maksimal, makanya pemberiannya pakan biasanya kita sedikit kurangin ketika musim-musim dingin untuk mengantisipasi itu ya. Oke, terima kasih, ketemu lagi nanti di konten kita berikutnya.